Masih di mute, Panas? Ya, sudah terbuka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT karena dengan kehendaknya, dengan takdir terbaiknya, Allah kumpulkan kita di dalam kegiatan unit pembinaan anggota UPA, program dari Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan waktu kita, kemudian kehadiran kita, paket data yang kita gunakan, semua Allah nilai sebagai kegiatan ibadah. Kita ikhlaskan kepada Allah sehingga membawa dan juga pahala dari Allah SWT yang akan memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Amin. Amin ya rabbal Ikhwatul alamin. iman rahimakumullah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk sama-sama mengkaji dan membacakan dalam taskif ini, yaitu hadis ke-20 dari Arba'in An-Nawawi dengan tema keutamaan memiliki sifat malu. Karena yang mutawatir kita sering mendengarkan malu adalah sebagian dari iman. Nah, hadis tentang malu ini, hadis yang ke-20, saya bacakan secara lengkap. An Abi Mas'udin Uqbatabni Amril Ansoriyil Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansori al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3484. Ikhwatul iman rahimakumullah, hadis singkat ini diuraikan dan juga ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsir yang sangat panjang. Di sini ada dua yang akan kita kaji, yaitu penilaian hadis dan juga faidah hadis. Penilaian hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari riwayat Mansur bin Al-Mu'tamar dari Rib'i bin Hiras dari Abu Mas'ud dari Huzaifah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada perbedaan dalam sanad hadis ini. Namun sebagian besar ahli hadis mengatakan bahwa
ini adalah perkataan Abu Mas'ud yang mengatakan demikian adalah Al-Bukhari, Abu Zur'ah, Ar-Razi, Ad-Daruqutni, dan lain-lain. Yang menunjukkan kebenaran hal ini adalah bahwa telah diriwayatkan dengan jalan lain dari Abu Mas'ud pada riwayat Masruk, dikeluarkan pula oleh At-Tabarani dari hadis Abu Tufail dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadis ini adalah mutawatir di kalangan para sahabat dan sebagai hadis arba'in yang sahih. Kemudian faidah hadis, ada 7 faidah hadis yang disampaikan dalam hadis An-Nawawi ini. Yang pertama adalah sifat malu adalah warisan para nabi terdahulu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah mengatakan mengenai perkataan dalam hadis tersebut, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu adalah sisa atau atsar dari ajaran nabi terdahulu. Kemudian manusia menyebarkan dan mewariskan dari para nabi tersebut kepada setiap zaman. Maka hal ini menunjukkan bahwa kenabian terdahulu biasa menyampaikan perkataan ini sehingga tersebarlah di antara orang-orang hingga perkataan ini akhirnya sampai pada umat Islam. Ini disampaikan dalam Jami' al-Ulum wa al-Hikam. Yang dimaksud dengan an-nubuwatil ula adalah kenabian terdahulu, yaitu dari awal Rasul dan para nabi, dari Nabi Nuh, Ibrahim, dan lain-lain, dalam karya Syekh Al-Syekh halaman 112. Perkataan umat terdahulu ini bisa juga dinukil dalam wahyu, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, atau dinukil dari perkataan-perkataan orang-orang terdahulu. Karena hal ini adalah perkataan para nabi terdahulu yang memiliki faidah sangat besar dan sangat penting sekali untuk diperhatikan. Jadi malu ini sudah mutawatir di kalangan nabi-nabi terdahulu yang diwariskan sampai umat Islam sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa pelajaran penting yang patut dipahami, bahwa syariat Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3. Yang pertama, ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini sahih dan diterima. Yang kedua, ajaran yang dibatalkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini batil dan tertolak. Yang ketiga, ajaran yang tidak diketahui, dibenarkan atau disalahkan oleh syariat Islam, maka sikap kita adalah tawakuf atau berdiam diri, tidak berkomentar apa-apa. Namun apabila perkataan semacam ini ingin disampaikan kepada manusia dalam rangka sebagai nasihat dan semacamnya, maka hal ini tidaklah mengapa, dengan syarat tidak dianggap bahwa perkataan itu mutlak benar. Jadi menurut 3 ajaran tadi, kita hadis malu ini merupakan yang pertama, ajaran yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ajaran ini sahih dan diterima dari ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Jadi sangat sahih. Itu tadi faidah yang kedua. Kemudian faidah yang ketiga, bahwa rasa malu merupakan bentuk keimanan. Bentuk keimanan yang mutlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u syu'batu minal iman.
Malu merupakan bagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 161. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, rasa malu ini juga dipuji oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla hayyi sitiru yuhibbul haya'a wasatro fa'idha tasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha menutupi. Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup. Maka jika salah seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaklah menutup diri. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4014, dikatakan dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi rasa malu ini juga merupakan perintah dari Allah SWT yang harus kita laksanakan. Kalau nggak malu maka mandi kita nggak usah ditutup. Karena kita punya rasa malu, pasti kalau mandi toiletnya ditutup. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang keempat, ya, faedah yang keempat, malu ada dua macam, yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak manusia. Yang pertama, malu yang berkaitan dengan hak Allah. Seseorang harus memiliki rasa malu ini. Dia harus mengetahui bahwa Allah mengetahui dan melihat setiap perbuatan yang dia lakukan, baik larangan yang diterjangnya maupun perintah yang dilakukannya. Jadi dalam hati kita, dalam konstruksi berpikir kita, bahwa Allah maha melihat yang kita lakukan, sehingga ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang, maka kita malu sama Allah, malu. Dan ketika kita enggan atau malas-malasan melakukan perintahnya, juga kita malu sama Allah, malu nggak sholat berjamaah, malu berantem sama keluarga. Nah, ini adalah rasa malu berkaitan dengan hak Allah. Kemudian yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak manusia. Seseorang juga harus memiliki rasa malu ini agar ketika berinteraksi dengan sesama, ia tidak berperilaku yang tidak pantas atau berakhlak yang buruk. Sehingga ketika kita berhubungan, bersosialita dengan sesama masyarakat, maka kita memiliki rasa malu sehingga kita akan melakukan hal-hal yang baik saja, perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, karena kita malu dengan manusia dan malu dinilai memiliki akhlak yang buruk. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang kelima, faedah yang kelima, malu juga merupakan, ada yang merupakan bawaan dan ada malu yang mesti diusahakan. Maksudnya apa? Sebagian manusia telah diberi kelebihan oleh Allah SWT rasa malu. Ketika dia masih kecil saja sudah memiliki sifat demikian. Dia malu berbicara kecuali jika ada urusan yang mendesak, atau tidak mau melakukan sesuatu kecuali jika terpaksa, karena dia adalah pemalu. Ya, dari kecil ketika kita cedal aja kita mau ngomong malu sama teman-teman kita. Kalau anak kecil itu kalau tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh temannya juga malu. Teman-temannya udah bisa lari, dia belum bisa lari, malu. Teman-temannya udah bisa naik sepeda, dia belum bisa naik sepeda, malu. Teman-temannya udah pada sunat, dia belum sunat, biasanya malu. Itu dari kecil fitrah kita sudah memiliki rasa malu. Sedangkan malu jenis kedua adalah malu karena hasil dilatih. Nah,
Orang seperti ini biasanya cekatan dalam berbicara dan berbuat. Kemudian ia berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat malu dan dia tertular sifat ini dari mereka. Maka rasa malu yang pertama di atas lebih utama dari yang kedua. Nah, bisa dilihat di Syarah Arba'in karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsmani halaman 234. Kemudian yang keenam, ya, perlu diketahui bahwa malu adalah suatu akhlak yang terpuji, kecuali jika rasa malu tersebut itu muncul karena enggan melakukan kebaikan atau dapat terjatuh dalam keharaman. Maka jika seseorang enggan untuk melakukan kebaikan, seperti enggan untuk nahi mungkar atau melarang keumungkaran, padahal ketika itu wajib, maka ini adalah sifat malu yang tercela. Ya. Jadi ingat, sifat malu itu terpuji jika seorang yang memiliki sifat tersebut tidak menjadikannya meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Jadi sifat malu kita ini akan terpuji jika yang memiliki sifat tersebut tidak menjadikan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Jadi tetap kita melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang haram. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, faedah yang ketujuh, jika tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Para ulama mengatakan bahwa perkataan ini ada dua makna. Yang pertama, kalimat tersebut bermakna perintah dan perintah ini bermakna mubah. Maknanya adalah jika perbuatan tersebut tidak membuatmu malu, maka lakukanlah sesukamu. Maka makna pertama ini kembali pada perbuatan. Kemudian yang kedua, kalimat tersebut bukanlah bermakna perintah. Namun para ulama memiliki dua tinjauan dalam perkataan kedua ini. Yang pertama, lakukan perintah Allah tersebut, kalimat perintah tersebut bermakna ancaman. Jadi maknanya adalah jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini maksudnya ancaman. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Lakukanlah sesukamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Quran surat Fusilat ayat 40. Maksud ayat ini bukanlah maksudnya agar kita melakukan sesuka kita termasuk perkara maksiat. Namun maksud ayat ini adalah ancaman. Jika kamu tidak memiliki rasa malu, lakukanlah sesukamu, maka engkau akan mendapatkan akibatnya. Maka engkau akan mendapatkan balasannya. Kemudian yang kedua, kalimat perintah tersebut bermakna berita. Jadi maknanya adalah jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu. Dan penghalangmu untuk melakukan kejelekan adalah rasa malu. Jadi bagi siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan terjerumus dalam kejelekan dan kemungkaran. Dan yang menghalangi hal semacam ini adalah rasa malu. Kalimat semacam ini terdapat dalam hadis Nabi yang mutawatir, "Man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 110 dan Muslim nomor hadis 3. Kalimat ini adalah perintah namun bermakna khabar atau berita. Jadi
tidak memiliki sifat malu, pasti engkau akan terjerumus dalam kemungkaran. Itu maksud perintah di sini bermakna berita. Nah, mungkin itu yang dapat direferensikan dari tafsir para ulama ya, tentang faidah dari hadis tentang rasa malu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua ya, rasa malu sehingga kita malu ketika tidak melakukan perintah-perintah Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan malu ketika kita melanggar syariat-syariatnya. Malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.